Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Yokyo Hadi Prakarsa, biasa dipanggil Yoki, dari Rangkong, Indonesia. Rangkong Gading itu yang jelas namanya burung ya, burung gitu ya. Dia salah satu jenis burung rangkong ya yang ada di Indonesia, Malaysia, dan sedikit ada populasi kecil di Thailand dan Myanmar. Tapi populasi dan habitat atau rumah terbesar adanya di sini, di Indonesia. Nah, di Indonesia adanya di Sumatera dan Kalimantan. Nah, jadi Rangkong Gading ini merupakan salah satu dari 13 jenis rangkong yang ada di Indonesia. Nah, apa sih menariknya Rangkong Gading ini? Pertama, panjang total dari ujung paruh sampai ujung ekor itu bisa sampai kurang lebih 180 cm. Panjang, bukan gede. Beratnya sih cuma 3 kilo, tapi panjang. Karena kan ada bulu ekornya ya. Nih rata-rata tinggi orang dewasa di Indonesia itu 168 cm. Ya, jadi kalau disandingkan sama Rangkong Gading, lebih tinggian rangkong. Itu dari segi ukuran tubuh gitu ya. Dan hampir semua jenis rangkong itu karakteristiknya unik. Selain ukuran tubuhnya juga besar, suaranya yang khas. Nah, kalau Rangkong Gading ini dia bahkan suaranya tuh bisa kedengeran 3 km jauhnya. Saking kerasnya. Jadi di hutan itu cara kita mengetahui rangkongnya ada di mana, ada atau tidak dari suara. Nah, bahkan dari hasil survei kita yang tadi di Kalimantan Barat yang terbesar itu kurang lebih sekitar hampir 80% kita ketemu rangkong itu berupa suara. Jadi jarang ketemu langsung. Dan juga karena kita kan di bawah hutan ya, di bawah pohon. Jadi ngelihat burungnya itu memang sulit, paling ya suaranya. Nah, tapi karena suaranya keras itu bisa kita pakai untuk identifikasi. Semua jenis rangkong itu adalah pemakan buah. Meskipun kalau dilihat kan dia paruhnya besar, tajam gitu ya. Kalau orang awam melihat, wah ini pasti pemakan daging atau ikan kayak gitu-gitu. Tapi ternyata dia makan buah. Nah, buahnya itu yang paling terpenting itu adalah buah beringin. Kalau di Jawa kan beringin itu angker ya, tempat setan katanya. Tapi kalau di hutan itu buah paling terpenting untuk semua hewan. Karena kenapa? Karena ternyata buah beringin ini sepanjang tahun ya itu berbuah. Rangkong lainnya pun ada. Karena untuk mungkin sumber proteinnya ya hewaninya. Burung, tupai, ular kayak gitu-gitu, tapi porsinya kecil. Nah, itu. Jadi meskipun ukurannya besar dia makan buah dan paling terpenting beringin. Kenapa beringin? Ternyata beringin itu setelah diteliti kandungan kalsiumnya tinggi sekali dan gula. Artinya gula untuk energi. Kalsium untuk apa? Pertumbuhan tulang. Berhubungan dengan tulang. Karena rangkong itu dia memiliki paruhnya besar dan dia punya ada bagian di atas paruhnya itu dalam bahasa Inggrisnya kas atau balung atau tanduk. Jadi dia itu. Nah, biasanya untuk ke-12 jenis rangkong lainnya atau bahkan di dunia itu ada 62, di Asia 32. Dari 62 jenis rangkong yang ada di dunia, Rangkong Gading ini yang paling unik. Karena kenapa? Kalau yang lain si tanduknya ini bolong, jadi dia dalamnya tuh nggak ada apa-apanya.
Tapi kalau untuk rangkong gading dia solid, padat, terbentuk dari keratin. Keratin itu sama seperti kuku. Kuku ini kan pembentuknya materi dasarnya dari kalsium. Nah, itu yang menjadikan unik rangkong gading karena padat gitu ya. Jadi diperkirakan kurang lebih sekitar 13% berat tubuhnya ya itu adanya di kepala. Karena kan ini kalau yang lain kan dia kopong ya, kalau di sini dia padat. Gitu. Jadi itu keunikannya. Dan kemudian semua jenis rangkong itu kalau bersarang atau untuk beranak, katakan bertelur, itu harus di dalam lubang pohon. Lubang pohonnya ini tidak bisa dibuat oleh mereka. Meskipun paruhnya besar, tapi mereka tidak bisa membuat. Karena yaitu meskipun berukuran besar, paruhnya itu bukan untuk mematuk lah ibaratnya. Akhirnya mereka hanya bisa memanfaatkan ya lubang-lubang yang alami. Karena kan itu udah lubang itu biasanya terbentuk proses lama lah karena pembusukan dan lain-lain. Nah, biasanya lubangnya itu hanya ditemukan di atas pohon yang di atas 50 cm, pohon-pohon besar. Nah, itu dipakai oleh mereka untuk bersarang. Untuk rangkong gading, ya, kalau yang lain, rangkong lain masih bisa lah yang 50 cm. Nah, rangkong gading ini paling nyusahin. Dia karena dia pertama harus bersarang di lubang yang minimal itu 1 meter. Jadi harus 1 meter. Nah, menariknya biasanya pohon-pohon besar itu yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang sering ditebang. Udah harus di pohon besar, bentuk lubangnya pun harus khusus. Kalau untuk rangkong gading, kalau rangkong yang lain ada lubang, yang penting dia bisa hinggap, jadi bersarang. Rangkong gading enggak, harus ada bonggol. Jadi maksudnya harus ada dia tempat berpijak. Ini dekat lubangnya, jadi emang paling nyusahin. Nah, terus udah makanannya ukurannya besar, makanannya juga spesifik, lubangnya juga harus khusus, lama lagi, dan harus di hutan primer. Ya karena itu tadi pohonnya harus besar kan. Nah, burung rangkong yang lain itu bersarang itu mulai dari paling cepat itu sekitar 45 hari, 1 bulanan lah ya. Rangkong gading kurang lebih hampir 6 bulan bisa menghasilkan 1 doang anaknya. Iya, jadi 6 bulan untuk membesarkan itu. Kalau rangkong yang lain, terutama yang berukuran kecil ya, rangkongnya itu 1 bulan setengah dia udah bisa. Kalau rangkong yang berukuran kecil itu bisa menetaskan 2 telur atau 2 anak gitu ya. Kalau rangkong gading ini cuma 1. Burung rangkong itu dia hidup berpasangan. Ketika sudah memilih ada pasangannya, itu biasanya yaitu terus pergi kemana-mana gitu. Meskipun kadang-kadang dia pergi berkelompok sama yang lain, tergantung jenisnya. Tapi kalau untuk rangkong gading biasanya hanya berpasangan. Nah, nanti ketika misalkan sudah berbiak terus tiba-tiba pasangannya mati, itu katanya, ini baru katanya nih, karena ini juga kita masih berdasarkan asumsi karena kan belum ada penelitian yang banyak ya. Tapi sejauh ini pengetahuan kita adalah itu biasanya jantan atau betinanya itu akan menyendiri. Maksudnya dia nggak akan nyari lagi gitu loh. Kalau stres itu relatif, kita nggak tahu. Tapi artinya gini, yang jelas gini, tahu itu adalah pasangan yang setia ketika pada saat berbiak. Ketika bersarang, itu betina itu masuk ke dalam lubang dan lubangnya itu ditutup, dia hanya nyisain lubang kecil supaya paruhnya bisa keluar ngambil makanan. Ya, nah makanan dari mana? Yang jantan akan nganterin sampai selesai. Gitu, makanya itu disebut setia gitu. Nah, kalau misalkan ketika bersarang itu sang jantan ditembak mati, bisa dipastikan yang disarang juga ikut mati, kelaparan. Dan kemudian yang betina, karena pas saat bersarang
Biasanya burung itu dia ada bulu-bulu utamanya itu rontok supaya jaga suhu ya. Jadi dia bisa keluar dari sarang tapi nggak bisa terbang. Nah, bisa dipastikan berarti mati. Yang jelas juga edukasi penting karena gini loh. Karena Indonesia ini kan masyarakatnya banyak ya, karena kita melihat juga ada kecenderungan masyarakat yang mulai ingin memelihara rangkong, dan itu sebetulnya melawan hukum, ilegal, karena semua jenis rangkong di Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang sebagai satwa dilindungi ya, artinya tidak boleh memelihara kecuali itu lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang tujuannya tapi bukan untuk kesenangan, tapi sebetulnya tujuannya untuk dilepaskan lagi ke alam. Ya, karena di alam perkembangbiakannya susah, nah itu dibantu, gitu loh, di kandang, di apa. Tapi tujuan utamanya untuk dilepaskan lagi, bukan untuk mengisi di kebun binatang atau dipelihara, betul. Itu tujuan konservasi ex situ. Nah, kita di Rangkong Indonesia mendukung itu. Untuk meningkatkan populasi melalui kegiatan ex situ ini, tapi bukan untuk peliharaan.